Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin senior menyesuaikan, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Dika Endah Aji, NIT 572011337579, kelas K2D, nomor presensi 12. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tugas pokok dan fungsi instansi Bea Cukai, Imigrasi, dan Syah Bandar menurut undang-undang. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi dari instansi Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi dari instansi Bea dan Cukai. Yang pertama, perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan, dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Yang ketiga, penyusunan norma standar prosedur dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Yang keempat, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, dan pelayanan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Yang kelima, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Yang keenam, pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang ketujuh, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kedudukan tugas pokok serta fungsi instansi imigrasi. Bagian ke-1, kedudukan tugas dan fungsi. Pada pasal 528 ayat 1, Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ayat kedua, Direktorat Jenderal Imigrasi dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Pada pasal 529, Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang imigrasi. Pada pasal 530, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 529, Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan fungsi 1. A. Perumusan kebijakan di bidang imigrasi. B. Melaksanakan kebijakan di bidang imigrasi. C. Penyusunan norma standar prosedur dan kriteria di bidang imigrasi. D. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang imigrasi, serta pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang tugas pokok serta fungsi dari instansi Syah Bandar. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Syah Bandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan pelindungan lingkungan maritim di pelabuhan. Dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 207 ayat 1, Syah Bandar mempunyai tugas 1. Mengawasi kelaikan laut, kapal keselamatan, keamanan, dan ketertiban di pelabuhan. 2. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan, pelabuhan, dan alur pelayaran. 3. Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan. 4. Mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air. 5. Mengawasi kegiatan penundaan kapal. 6. Mengawasi pemanduan. 7.
mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun. 8. Mengawasi pengisian bahan bakar. 9. Mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang. 10. Mengawasi pengerukan dan reklamasi. 11. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan. 12. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan. 13. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan, dan serta mengawasi pelaksanaan pelindungan lingkungan maritim. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.